Hai semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku mau sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai IRT yang dulu sebagai TKW, sekarang beralih menjadi IRT ya. Ini tadi aku ngeluarin ati ampela karena mau aku masak nanti siang. Karena ati ampelannya semalam itu aku taruh di freezer, jadi aku keluarin dulu. Lalu aku juga sambil mencuci kacang tolo ya, ini atau kacang pancang yang dalamnya itu. Ini aku rebus dulu karena nanti siang aku juga mau masak. Lalu lanjut aku mau bikin keripik singkong. Ini keripik singkong sebenarnya udah dari kemarin aku rendam dengan garam ya. Dan kemarin itu juga aku ada menggoreng keripik singkong yang baru aku rendam dengan garam saja. Ternyata aku goreng itu masih agak keras gitu ya. Karena katanya kalau mau bikin keripik singkong itu harus direndam pakai soda atau baking soda gitu ya. Sedangkan aku nggak punya dan aku punyanya cuma garam, ya udah aku rendam dengan garam saja. Ternyata hasilnya juga tidak memuaskan, dan ini aku goreng ternyata itu hasilnya juga masih agak keras ya. Pokoknya ini hasilnya enggak bisa kriuk gitu ya. Bener, ini ada pokoknya agak kriuk, tapi kalau dimakan itu keras. Jadi ini menurut aku gagal ya aku goreng keripik singkong ini. Lanjut, ini kacang tolonya sudah matang, aku angkat dan aku mau buang airnya. Aku diamkan dulu ya karena ini aku masaknya nanti siang. Pokoknya kalau mau masak kacang tolo ini aku rebus dulu supaya empuk. Untuk masak aku skip ya karena tadi pas waktu masak itu ada tamu yang datang, jadi untuk masak aku nggak shoot, aku skip. Lalu lanjut di siang harinya ini Pak suami bikin es kelapa muda ya, karena cuaca hari ini benar-benar panas banget. Jadi kalau bikin es kelapa muda itu kayaknya mantep banget, dan apalagi ini kelapanya masih benar-benar muda banget, jadi ini enak banget dibikin es kelapa muda. Dan ini tadi Pak suami semua ya yang bikin, aku yang mengambilkan es batunya saja. Dan ini es batunya aku menggunakan air matang ya, karena ini es batu kan buat diminum, jadi aku menggunakan air matang. Kalau di Hongkong itu aku nggak pernah ya menemukan es kelapa muda, tapi untuk kelapa mudanya itu ada, tapi nggak dibikin es kayak gini ya. Tapi kalau di Hongkong itu kelapa muda itu yang diambil airnya, untuk kelapanya itu jarang banget yang dimakan. Lanjut, ini sudah jadi es kelapa mudanya, lalu aku mau minum es kelapa mudanya. Pokoknya ini udah gimana ya, udah kepingin banget untuk minum es ini karena ini pertama kalinya aku bikin setelah pulang dari Hongkong ya. Dan ini ternyata kelapa mudanya itu enak banget. Aku memakai gula putih ya, ini gula putih aku rebus dulu, terus cuma es batu dan juga air kelapanya itu saja ya. Dan ini aku me time sama Pak suami. Pokoknya ini di siang hari itu aku nyantai sama Pak suami karena cuacanya lagi panas banget, jadi kita sambil nyantai dan juga sambil ngemil-ngemil dan juga sambil ngobrol gitu ya. Pokoknya kalau kayak gini udah senang banget bisa me time bersama keluarga. Untuk cemilan kacang ini aku juga bikin sendiri. Ini kacang yang kemarin itu aku goreng dengan menggunakan pasir. Ini kayak digoreng kreweng gitu ya. Lalu ini aku selesai me time-nya sama Pak suami, dan Pak suami lanjut beraktivitas. Lalu aku lanjut untuk mencuci gelasnya. Oh iya, jangan pada salfok ya sama lap yang aku taruh di atas keran itu ya, karena aku belum memiliki tempat, jadi ya udah lapnya aku taruh di situ. Pokoknya ini dapurnya itu masih
berantakan banget ya, belum satu pun yang aku rubah. Pokoknya ini semua masih penataan Pak suami dulu, dan ini piring dan mangkok pun juga masih dari dulu yang digunakan Pak suami. Aku pun belum ada satupun yang aku ganti ya. Lanjut aku menengok Pak suami di ruang tamu karena Pak suami beraktivitas sendiri di sini, dan Pak suami kerjain semua sendiri ya. Aku suruh orang untuk ngerjain, katanya Pak suami nggak usah gitu. Ya udah, kata Pak suami lebih puas kalau dikerjain sendiri. Ya udah, ini sama Pak suami dikerjain sendiri, dan aku bantuin pun katanya nggak usah gitu. Ya udahlah, aku biarin Pak suami bekerja sendiri. Pokoknya ini yang depan diduluin. Lalu lanjut aktivitas sore. Ini aku mau beberes, mau bersih-bersih lagi, dan aku mau bersihin di area sepatu karena ini rak sepatu ini kotor banget ya. Dan rak sepatu ini Pak suami bikin sendiri ya. Rak sepatu ini juga masih berantakan banget karena di bawah sendiri itu juga buat naruh alat burungnya Pak suami ya, buat makan gitu. Pokoknya peralatan makan burungnya Pak suami. Terus yang di atas sendiri juga masih ditaruh helm sama buat kerudung mobil gitu ya. Pokoknya ini rak sepatu juga berantakan banget, dan ya pokoknya aku bersihin debunya gitu. Selesai bersih-bersih, aku mau lanjut keluarin nasi ya, karena ini nasi masakan tadi siang itu masih ada sedikit. Aku keluarin, aku taruh di mangkok dulu, dan aku mau lanjut masak buat nanti sore. Karena untuk sehari itu aku selalu masak 2 kali ya. Kalau masaknya pagi, aku makan pagi sama siang. Terus kalau untuk sore aku juga masak lagi gitu. Karena kalau masak sekalian dari pagi sampai malam itu kayak gimana gitu ya nasinya. Karena ini aku rice cookernya juga masih rice cooker yang lama, meskipun rice cookernya juga nggak lengket, tetapi aku lebih suka kalau masak itu 2 kali. Dan ini tadi aku lihat di kulkas, kok cabai aku pada busuk semua, banyak yang busuk. Dan di sini harga cabai itu mahal ya, 1 kilonya mencapai 80.000, dan aku kalau beli mungkin 1 on gitu ya. Pokoknya aku belinya sedikit, aku taruh di kulkas, enggak aku taruh di kontainer. Ternyata cabainya banyak yang busuk, lalu aku pindahin ke kontainer ya. Karena aku kalau belanja harian itu kadang males banget mau naruh ke kontainer, langsung habis belanja aku taruh di kulkas gitu aja. Ternyata kalau ditaruh di plastik itu cepet banget busuk. Dan ini aku campur ya, cabai hijau sama cabai merahnya aku campur jadi satu. Pokoknya kalau ditaruh di kontainer kayak gini, cabainya insya Allah bisa tahan lama, sayur pun juga gitu. Lalu selesai aku masukkan lagi ke kulkas, dan kulkas aku pun masih berantakan banget. Aku belum tata atau belum bersihin lagi ya, pokoknya masih berantakan. Dan ini pun tempat-tempat perbumbuan itu juga masih yang dulu yang dipakai Pak suami, aku pun belum ada yang aku ganti ya. Dan ini tempat bawang merah, tempat bawang putih, tempat perbumbuan, pokoknya masih ditaruh di wadah kayak gini ya. Sebenarnya wadah ini buat kalau nggak salah ini buat nasi hajatan gitu ya. Kalau ada orang yang hajatan gitu, pulangnya dibawain nasi, terus ini wadahnya. Terus sama Pak suami buat wadah bawang merah dan bawang putih, dan juga perbumbuan. Pokoknya masih apa adanya banget ya di sini.